Sudah lewat dari 1 tahun, COVID-19 menjadi pandemi di planet bumi. Awal-awalnya, seperti fata morgana saja virus corona ini. Awal tahun 2020 lalu, ketika salah satu kerabat komunitas Katolik asal Kalimantan Barat di Jakarta, Ibu Irawati mendadak wafat. Sebelumnya, ia dan suami baru saja pulang liburan ke Jawa Tengah, kemudian masuk rumah sakit. Usianya masih belum lansia, di bawah 60 tahun. Melihat catatan digitalnya, selagi liburan ia menyantap sate kambing dan buah durian dalam waktu yang berdekatan. Sepintas terlihat hanya seperti komplikasi yang memicu kolesterol tinggi. Tak lama berselang, rekan kami yang lain di Forum Dayak Kalbar Jakarta, setelah juga wafat. Ia baru pulang dari berkunjung ke Malaysia, kemudian dirawat di rumah sakit Pertamina. Ella, demikian ibu seorang putri ini biasa disapa, mengidap penyakit kanker payudara. Dan ia sedang rutin menjalani pengobatan, termasuk rajin mengkonsumsi air rebusan kayu bajakah, kiriman dari Kalimantan Tengah. Sementara di lingkungan gereja kami, Paroki Santo Yohanes Maria Vianney, Cipayung, Jakarta Timur, di awal 2020 tersebut, belasan orang yang telah berguguran, memang rata-rata telah berusia lansia. Sempat terpikir, mungkin sedang terjadi seleksi alam. Insan yang kurang baik menjaga kesehatan tubuhnya, termasuk tidak membatasi diri dalam menyantap makanan yang mungkin beresiko berat, maka akan menerima konsekuensinya. Begitu juga mereka yang memanjakan diri dengan berjalan-jalan ke lokasi yang beresiko tinggi terpapar corona. Memasuki tahun 2021, suasana sebenarnya mulai agak membaik di Republik ini. Karena saat itu sudah lebih leluasa, pusat-pusat perbelanjaan sudah dibuka, restoran dan tempat wisata pun demikian. Hingga tiba-tiba terjadi di India, corona kembali mengamuk, setelah ritual di Sungai Gangga. Banyak warga negara India menyelamatkan diri dengan meninggalkan negaranya. Belasan orang kaya India dengan pesawat jet sewaan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka memang diinapkan di ruang karantina bandara. Namun, mereka sudah terlanjur sampai serta menghirup udara Indonesia, bernafas dan menebar virus corona varian Delta, yang diidap oleh sebagian pendatang dari warga negara India yang dinyatakan positif tersebut. Tak lama setelah itu, kabar meningkatnya pasien positif corona di Indonesia, khususnya Jakarta pun menebar. Bahkan hingga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali, yang kemudian menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Mulai saat itu, satu persatu kolega kami dari kalangan aktivis dan wartawan berguguran. Awalnya setiap bulan sekali ada yang wafat, kemudian per 3 mingguan, meningkat per 2 mingguan, berlanjut ke per minggu. Hingga kini setiap hari ada berita rekan wartawan yang wafat akibat virus ini. Juni 2021 lalu, seorang kolega, Ketua Umum Presidium IPW, Neta Espane, wafat setelah 10 hari dirawat di Rumah Sakit Bekasi, karena didera COVID-19. Melihat jejak digitalnya, ia memiliki kegiatan yang sangat tinggi. Meski berita corona simpang siur di media massa, namun virus tersebut bagaikan fata morgana saja bagi Neta Espane. Penghujung 2020, ia pulang kampung ke Medan, menjenguk ibunya yang sedang sakit. Berlanjut, saat Lebaran 2021, ia kembali pulang kampung. Setelah pulang dari Medan saat Lebaran, ia sempat memenuhi undangan sebuah acara di Serang, ibu kota Provinsi Banten. Seminggu kemudian, kolega kami, Budi Jarot juga berpulang ke rumah penciptanya. Ia wafat saat dirawat di Wisma Atlet karena COVID-19. Selain menjadi seniman, Budi Jarot, alumni Sekolah Tinggi Publisistik ini juga aktif di dunia politik. Ia merupakan salah satu tokoh di balik kelompok Gerakan Jaga Indonesia. Awal Juli,
bertubi-tubi mendapat kabar kawan-kawan dekat dan kerabat terpapar corona. Maza Yuda, seorang wartawan senior kami saat di tabloid Wanita Indonesia, beberapa hari lalu wafat karena COVID-19. 2 hari berselang, menyusul kabar duka lainnya, Budi Gundawan, rekan wartawan semasa di Wanita Indonesia, juga berpulang. Ia wafat setelah seminggu dinyatakan negatif dari virus corona. Lalu Sekretaris Umum, Dewan Adat Dayak DKI Jakarta, Lawadi Nusah mengirim kabar di media sosial, ia sekeluarga terpapar corona, dengan gejala kehilangan indera penciuman dan rasa. Dr. Tirta, influencer dan relawan COVID-19, dalam salah satu podcastnya mengatakan, bagi insan yang telah terbiasa hidup penuh perjuangan di lapangan, biasanya memiliki tentara atau imun yang kuat di dalam tubuhnya. Maka, kendati mobilitasnya masih tinggi di luar, saat corona berkeliaran, toh tentara dalam tubuh kuat menghadang, dan bisa luput dari paparan virus. Namun, sekuat apapun para tentara imun tersebut, jika tak ditunjang makanan, pola hidup sehat, niscaya mereka akan melemah juga. Mari teman-teman, sahabat, kerabat, dan handai taulan, kita semangat buat melanjutkan dan mempertahankan hidup kita bersama keluarga. Jaga kesehatan, isolasi diri dulu, berjemur di pagi hari, minum yang hangat-hangat, makan non-kolesterol. Terapkan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada kesempatan untuk vaksin virus corona, segera ambil kesempatan vaksin tersebut. Semoga corona segera berlalu, dan warga bisa kembali hidup normal.